Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi nih dengan saya channel Ngadongeng Film. Gimana keadaan kalian di tahun 2023? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, support dulu ya channel Ngadongeng Film dengan cara like dan subscribe-nya. Ngadongeng Film akan mendongengkan sebuah alur cerita film yang berjudul Alexander. Alexander adalah sebuah film biografi sejarah epik yang dirilis pada tahun 2004 dan disutradarai oleh Oliver Stone. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang panglima besar yang bernama Alexander yang memimpin pasukan Yunani dalam perang dan penaklukan wilayah yang luas. Alexander yang diperankan oleh Colin Farrell adalah putra dari Raja Philip II dari Kerajaan Makedonia. Sejak kecil, Alexander memiliki obsesi untuk menaklukkan dunia dan melampaui prestasi ayahnya. Dia menjadi panglima perang saat berusia 20 tahun, dan dengan bantuan tentaranya, Alexander pun berhasil menaklukkan wilayah-wilayah terbesar di dunia, seperti Persia, Balka, Mesir, dan India. Namun, selama kampanye militer di luar negeri, Alexander dihadapkan pada banyak konflik dan kesulitan, termasuk serangan balik dari musuhnya dan ketidakpuasan dari tentaranya sendiri. Dia juga harus menghadapi perselisihan dengan beberapa orang terdekatnya, seperti teman masa kecilnya dan rekan sejawatnya. Sementara itu, dalam kehidupan pribadinya, Alexander terlibat dalam hubungan romantis dengan seorang wanita Iran yang bernama Roxanne, yang diperankan oleh Rosario Dawson, yang kemudian menjadi istri keduanya. Kisah ini diceritakan oleh Ptolemy. Dia adalah sosok pasukan veteran Alexander yang masih hidup. Dia pun menceritakan dalam sebuah buku. Penasaran kan? Begini alur cerita filmnya. Alexander berasal dari kerajaan Makedonia, persisnya di antara negara Yunani di kota Pella. Dan di umur yang sangat muda, Alexander pun bisa menguasai beberapa negara seperti Mesir, Persia, Balka, dan India. Dan dia juga mempunyai misi untuk menguasai lagi beberapa negara. Dikisahkan Alexander keturunan dari Hercules dan Achilles. Jadi tidak heran bila Alexander mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk menguasai beberapa negara. Setelah Alexander menguasai negara Mesir, ia pun berlanjut ingin menguasai negara Persia. Negara Persia saat itu dipimpin oleh Raja Darius III. Alexander dan tentaranya terus bergerak ke Persia untuk melakukan peperangan terhadap Persia. Saat malam tiba, para petinggi Yunani tidak yakin akan memenangkan pertempuran melawan Persia. Diketahui bahwa Persia memiliki banyak bala tentara yang dimiliki oleh pasukan Yunani. Bahkan tentara Persia sudah terkenal akan ketangguhan dalam berperang dan sangat sadis di medan pertempuran. Akan tetapi Alexander meyakinkan kepada mereka kalau kita akan menang melawan Persia. Diketahui juga Alexander adalah murid dari Aristoteles yang terkenal sebagai pakar strategi dalam berperang. Di dalam perang melawan Persia, Alexander menggunakan strategi asimetris. Dengan itu, Alexander menempatkan pergerakannya melalui sayap kiri untuk memasuki benteng perlawanan musuh. Keesokan harinya, peperangan pun tak dapat dihindari. Perang ini sendiri disebut Perang Gaugamela, yang dimana jumlah pasukan Yunani lebih sedikit dari pasukan Persia. Peperangan ini dimulai. Raja Darius III menyuruh tentaranya untuk menyerang terlebih dahulu.
Akhirnya, sesuai rencana Alexander, pihak Persia menggempur pasukan sebelah kiri pertahanan Alexander. Dan saat itu, pasukan Alexander dipimpin oleh Parmeneon. Sedangkan di sisi tengah dipimpin oleh Antigonus, yang diperintahkan untuk melonggarkan posisi tersebut, sehingga lawan bisa masuk ke perangkap yang dimana posisi tersebut diisi oleh pasukan tombak panjang yang tangguh. Alexander terus bergerak ke arah kanan, guna bisa memasuki daerah kiri perlawanan dari negara Persia. Ternyata benar juga, musuh mengikuti gerakan Alexander dan tidak sadar kalau mereka memasuki jebakan Alexander. Tembok pertahanan dari Persia pun mulai melemah, yang dimana Alexander bisa masuk dan berniat akan membunuh Raja Darius III. Melihat keadaan yang tidak stabil, Raja Darius pun memerintahkan pada bala tentaranya yang tersisa untuk menutup pergerakan tentara Alexander yang terus merangsak masuk. Melihat ada celah untuk menyerang, Alexander pun langsung mencoba melemparkan tombaknya. Akan tetapi, Raja Darius III berhasil menghindar. Melihat posisinya yang terancam, Raja Darius pun memerintahkan untuk kabur meninggalkan medan peperangan. Dari kemenangan peperangan melawan Persia, nama Alexander pun semakin terkenal dan ia pun bisa menguasai negara Persia. Saat itu, Alexander baru berusia 25 tahun saat mengalahkan Persia. Ternyata kemenangan Alexander belum sempurna, karena Raja Darius III masih hidup dan masih berada di sekitar Persia. Beberapa tahun kemudian, Alexander pun memutuskan untuk memburu Raja Darius yang diketahui berada di timur Persia. Segeralah Alexander menuju ke timur Persia, persisnya di Bakria. Sesampainya di sana, Alexander mengetahui bahwa Raja Darius III telah meninggal dan dia dibunuh oleh pengkhianat yang dilakukan oleh pasukannya sendiri. Alexander terus bergerak ke arah timur untuk ambisinya menaklukkan dunia. Suku-suku kecil yang berada di sana tepat di Skibia, dan Alexander pun juga menikahi gadis anak kepala suku Skibia yang bernama Roxane. Perdebatan kecil terjadi saat pernikahan itu. Petinggi Yunani tidak setuju kalau Alexander menikahi Roxane, tetapi Alexander menganggap kalau Roxane wanita kuat dan ia menginginkan keturunan melalui Roxane. Scene pun berlanjut. Saat ini, Alexander berada di daerah Nikria atau Afghanistan, dan ia merencanakan untuk melanjutkan perjalanannya ke arah timur, dan ia melewati jalur Hindukus. Cuaca ekstrim di daerah tersebut membuat para pengikut Alexander tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya. Melihat keadaan itu, Alexander merubah perjalanannya ke Persia, tetapi melewati arah selatan melalui India. Dari para pengikut Alexander pun menyadari akan peperangan yang akan mereka lalui, karena di India ada kerajaan yang sangat besar dan lebih sulit untuk dihadapi daripada negara Persia. Misi terakhir Alexander ialah menaklukkan India, karena India adalah negara paling ujung di dunia dan tidak ada negara lagi. Maka itu Alexander ingin sekali menaklukkan India. Di saat keadaan yang tidak stabil, di kubu Alexander terjadi pemberontakan dipimpin oleh Parmeneon. Alexander pun secara tegas menghabisi pemberontak yang menentang dirinya. Di sini jumlah pasukan Alexander semakin sedikit dikarenakan ada perpecahan di kubunya. Perjalanan pun dilanjutkan. Alexander dan pasukan melewati hutan yang sama sekali belum pernah mereka lewati, hingga akhirnya melewati perbatasan negara Hindia di kerajaan Kaurava.
Pertempuran dengan kerajaan Paurava pun tidak bisa dihindari. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Dinasper. Pasukan negara India dipimpin oleh raja yang bernama Raja Puru. Pasukan India lebih banyak dan ditambah pasukan gajah yang kuat lebih dari 85.000 pasukan. Pasukan India langsung merangsak maju ke pasukan Makedonia, Yunani. Sementara itu, strategi saat melawan Persia masih digunakan oleh Alexander. Ia bergerak melalui jalur kanan pertahanan musuh, namun strategi Alexander bisa dibaca oleh Raja Puru. Raja Puru pun langsung memerintahkan anak buahnya yang bergerak ke arah kanan untuk menghadapi Alexander. Melihat keadaan itu, Alexander dan pasukan yang lain kocar-kacir, apalagi mereka diserang menggunakan pasukan gajah. Kuda milik tentara Alexander pun ikut takut saat melihat banyak sekali kawanan gajah di depan mereka. Alexander telah putus asa dan dia menyerang sendiri Raja Puru bersama kudanya yang bernama Bocephalus. Dia merangsak sendirian melawan musuh dan dia berfokus untuk menyerang Raja Puru. Saat itu, Raja Puru berada di atas gajah. Meski Alexander tidak mudah menghadapi bala tentaranya yang menghadang pergerakannya. Saat sudah mendekati Raja Puru, Alexander mengangkat kudanya untuk bisa meloncat. Namun naasnya, kudanya Bocephalus terkena tombak saat mencoba meloncat. Dia dan kudanya terkena senjata lawan dan jatuh ke tanah. Melihat keadaan Alexander yang terjatuh dan terluka, para pasukan Yunani mencoba menyelamatkan Alexander dengan menggunakan strategi bertahan melingkar. Dari strategi bertahan itu, banyak sekali para prajurit Alexander menjadi korban dan mati di tempat. Melihat keadaan yang semakin tidak kondusif, Raja Puru menyuruh bala tentaranya untuk mundur dan meninggalkan medan peperangan untuk mengkondusifkan para prajurit dan gajah mereka. Melihat keadaan Alexander yang terluka sangat parah, dia dibawa ke kamp pasukan Makedonia di daerah utara untuk diobati. Dan saat sekarat, Alexander sadar kalau ambisinya membawa banyak korban yang berjatuhan. Singkat cerita, Alexander berhasil sehat kembali dan ia berbicara di depan pengikutnya. Dan ia pun memutuskan untuk kembali ke Yunani dan hidup damai bersama keluarganya. Mendengar ucapan itu, pasukan dan rakyat menyambutnya dengan kegembiraan. Sebelum Alexander meninggalkan tanah India, ia memerintahkan untuk membangun patung dewa Zeus, yang dimana ia pernah menginjakkan kakinya di tanah India, yang dianggap sebagai ujung dunia di kala itu. Singkat cerita, Alexander telah tiba di kerajaan Yunani, dan ia mengetahui kalau kekasih prianya yang bernama Hephaistos telah diracuni oleh seseorang. Sontak Alexander marah terhadap istrinya karena ia curiga kalau istrinya yang melakukan semua itu. Beberapa hari kemudian, Alexander mengadakan pesta terakhirnya karena Alexander akan melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Tidak disangka Alexander diracuni di pesta tersebut. Karena itu, Alexander meninggal di usia sangat muda, 33 tahun. Ternyata, kematian Alexander sangat diinginkan oleh petinggi Yunani. Karena mereka ingin mengakhiri sumpah setianya kepada Alexander yang penuh dengan ambisi, dan mereka menginginkan untuk hidup damai bersama keluarganya.
dan jasanya Alexander dikuburkan di Mesir. Beberapa tahun kemudian, Roxanne dan kedua anak yang lahir dari keturunan Alexander pun dibunuh oleh teman kecilnya Alexander, yaitu Cassander, dan sudah tidak ada lagi garis keturunan Alexander di dunia ini. Film pun berakhir. Gimana dengan ceritanya? Seru kan? Oke, kita lanjut ke sesi cerita mendatang ya. Jangan lupa dukung channel ini biar semakin berkembang. Wassalam.